Hamid, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Sahabat saya Pak Haji Saleh, saya hormati Kepala Seksi Kurikulum ada Bidang Pendidikan Madrasah, senior saya Ibu Insyaallah Haja Suryastuti. Saya hormati para pembimbing, para peserta dan hadirin yang bahagia. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah limpahkan nikmat sehat walafiat kepada kita semuanya sehingga sore hari ini kita berkesempatan untuk bertemu wajah, semoga juga bertemu hati dan pikiran kita untuk menyamakan persepsi, mempersiapkan diri menghadapi kompetisi sains madrasah tingkat nasional. Kita memang harus mempersiapkannya dengan baik, karena kalau kita tidak mempersiapkan untuk meraih prestasi, berarti sama saja dengan kita mempersiapkan kegagalan berprestasi. Prestasi itu adalah citra diri. Sedikit bolehlah dibanggakan, tetapi capaian itu sebenarnya menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu terukur. Sesuatu yang terukur bisa dievaluasi, dan sesuatu yang bisa dievaluasi bisa ditingkatkan, dan sesuatu yang bisa ditingkatkan itu bisa menunjang kemajuan, khususnya di dunia pendidikan. Tetapi kita tidak hanya sekedar berhenti pada capaian prestasi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan iklim berprestasi, mulai dari diri kita masing-masing, di lingkungan sekolah kita, di daerah kita. Iklim berprestasi itu harus diciptakan, harus dibentuk, agar supaya meskipun secara orang per orang, dari unsur pimpinannya, gurunya sudah tidak di situ lagi, tapi sistemnya sudah dibangun, sistem berprestasi itu sudah terbangun, maka dengan sendirinya kita akan selalu berkomitmen untuk menjadi atau melahirkan prestasi. Jadi ini adalah momentum, tidak ada harapan yang terlalu berat yang akan dititipkan, tapi persiapkan secara maksimal. Hasilnya tidak mungkin akan mengkhianati proses yang baik, persiapan yang baik pasti menghasilkan yang baik. Karena itu tidak terlalu tinggi harapannya, di target semua harus juara satu. Pasang target itu, tetapi ikuti dengan proses kesiapan mental, kesiapan kompetensi, dan yang jauh lebih penting adalah secara psikologis kita berada di suasana yang enjoy pada saat kita mengikuti proses itu. Itu kuncinya. Saya tahu bahwa kalian akan berkompetisi di level yang
lebih tinggi level nasional, dan mungkin tahun depan kompetensi sains madrasah itu sudah akan melibatkan negara lain di luar Indonesia. Karena itu sedang dipersiapkan integrasi substansi kompetisi ini juga berbasis dua bahasa atau mungkin bisa beberapa bahasa, Indonesia, Arab, terutama, dan Inggris. Madrasah nanti akan berkompetisi dengan negara lain. Karena itu memang betul-betul harus dipersiapkan. Di banyak kesempatan, sejak dulu saya selalu memberi motivasi kepada kalian yang terpilih bukan karena kebetulan, tapi kalian telah melewati proses dan hari ini hadir di sini dari jauh. Saya melihat ada 7 kabupaten datang dari kepulauan, dari sudut-sudut terjauh, melewati lembah-lembah gunung, mengitari jalan mendaki, menikung, melewati celah-celah pulau, datang dari tempat yang jauh, bahkan rauta nun jauh di sana, bisa sampai di sini setelah melewati separuh provinsi, separuh Pulau Sulawesi ini. Datang ke perbatasan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan masuk lagi ke Sulawesi Tenggara. Kalian adalah andalan, kalian adalah pilihan. Saya sering mengatakan di mana kesempatan, orang yang melihat tantangan, orang yang melihat peluang, itu memiliki tipologi yang berbeda. Paling tidak ada 3 tipologi. Yang pertama, kalau diperhadapkan dengan tantangan, misalnya bagaimana kalau mau memanjat, mengikuti lomba panjat pinang. Di atas itu kan ada banyak hadiah, kan? Di atas, di ujung panjat pinang itu ada banyak hadiah yang orang kalau ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan yang terbaik yang ada di puncak sana, sebagai tantangan, dia harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan oli, dilumuri dengan minyak omo. Tidak mudah untuk bisa memperoleh hadiah terbaik yang ada di puncak pinang. Karena itu, menghadapi tantangan seperti itu biasanya orang yang disebut dengan tipe quitter. Ini sudah sering saya sampaikan, saya motivasi ke banyak sekolah. Tipe quitter itu orang yang cepat putus asa. Baru lihat gomonya, lihat tingginya, lihat orang yang naik jatuh, dia putus asa. Saya tidak mau ikut seperti mereka. Saya di bawah saja. Baru melihat tantangan, sudah ciut nyalinya. Itu namanya tipe quitter, cepat putus asa. Ya. Tapi ada yang juga tipe kedua, yaitu tipe camper, yaitu cepat merasa puas. Yang tadi cepat putus asa, baru lihat. Yang kedua, cepat merasa puas. Dia sudah sampai di atas, dia ambil satu, cukup nih. Atau dia berhenti saja di tengah, walaupun tidak mendapatkan hadiah, penting dia sudah sampai di tengah. Cukup dia sampai di tengah, kemudian dia turun. Seperti pendaki gunung. Ketika dia mendapat lembah di tengah gunung, dia berhenti, menggelar tendanya, tikarnya, lalu dia berbaring, pasang benderanya, sudah sampai di gunung. Setelah itu puas, dia turun. Tapi ada satu tipe yang disebut dengan tipe climber, tipe pemanjat, tipe pendaki. Meskipun dia sudah berhenti di tengah, dia sudah, kalau pemanjat pinang itu dia sudah turun kembali, dia melorot turun ke bawah, dia naik lagi. Dia tipenya tipe pemanjat luar biasa. Dia tidak cepat putus asa dan tidak cepat merasa puas. Sampai di puncak dan dia mendapatkan hadiah yang terbaik. Di atas, dia melambai-lambaikan tangannya sebagai tanda berhasilan mencapai puncak dari gunung atau puncak dari panjat pinang itu. Dia memilih hadiah semaunya.
yang ada di atas itu kalau bisa diambil semua, dia turunkan semua dan orang di bawah bertepuk tangan. Yang tipe pertama itu orang yang cepat putus asa itu ada 30%. Jangan sampai dalam satu kelompok itu Anda masuk di situ. Yang kedua itu ada 60% yang cepat merasa puas, sudah cukup. Ya, yang penting saya ikut KSM. Mau berhasil atau tidak, sudahlah. Saya sudah sampai di Kendari, saya sudah ikut tingkat nasional, suatu kebanggaan. Tapi jadilah tipe climber. Kalian jadi pendaki, pemanjat, dan bisa melambaikan tangan dari atas. Dan orang bertepuk tangan, kalian melemparkan hadiah-hadiah terbaik yang dinikmati orang-orang. Anda bisa puas. Itu ada 10%. Tapi ada dari 10% itu satu orang di antaranya itu memiliki satu tipe yang lebih hebat lagi, yang disebut dengan someone extraordinary. Someone extraordinary atau yang disebut dengan extraordinary person. Ini hanya ada satu orang dari 10 orang itu. Bagaimana cirinya? Dia sudah puas dan berhasil mendapatkan semua yang dia inginkan dari lomba panjat pinang ini. Dia kemudian turun, dia cari lagi panjat tiang pinang berikutnya untuk dia panjat. Dia turun dari gunung, dia cari lagi gunung lain untuk dia daki. Kalau dia sudah berprestasi, dia juara 1, dia tidak berhenti, tapi dia cari lagi kompetisi lain dan dia ingin tampil yang terbaik di kompetisi itu. Itu extraordinary person atau someone extraordinary. Itu manusia pilihan. Hanya ada satu orang yang jadi presiden di waktu yang sama. Lihat, hanya ada satu orang gubernur di periode yang sama, hanya ada satu orang bupati di satu periode, tidak bisa dua. Dan mereka itu adalah someone extraordinary. Hanya ada satu yang juara 1 di setiap kompetisi nasional di level yang dilombakan, di mata pelajaran yang dilombakan. Dan mudah-mudahan ada di antara kalian someone extraordinary. Dan hanya bisa dari komitmen, keinginan yang kuat dari kalian untuk bisa mencapai. Kalau Anda tidak bisa menjadi someone extraordinary atau extraordinary person, minimal kalian bisa menjadi tipe climber, tipe pendaki, tipe pemanjat, dan bukan orang yang mudah merasa puas dan cepat putus asa. Camkan itu, dan kompetisi ini hanya wadah, bukan tujuan. Ini hanya tujuan antara, bukan tujuan utama, bukan ultimate goal, tapi tujuan antara saja. Tapi tujuan utamanya itu adalah ada budaya belajar yang kuat di dalam diri kalian untuk terus mencari tantangan, untuk terus mencari gunung yang akan didaki, untuk terus mencari pohon-pohon pinang yang akan dipanjat. Dan saya yakin Sulawesi Tenggara selalu mengharumkan namanya, selalu dicatat namanya di level nasional. Dan kali ini tentu mudah-mudahan kalian membanggakan Sulawesi Tenggara. Itu harapan kita. Tampillah maksimal. Kalau sudah tampil maksimal, sudah ikhtiar, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah, hasil yang terbaik itu yang akan kita merawat. Ya, silahkan kalian melakukan petualangan. Silahkan kalian lihat ke depan dengan pengetahuan yang terintegrasi antara sains dan agama, tidak ada dikotomi. Kalian akan menjadi pemikir-pemikir Islam yang hebat di masa yang akan datang. Akan lahir Ibnu Rushd, akan lahir Ibnu Sina, akan lahir Ibnu Khaldun yang baru, dan lahir ilmuwan-ilmuwan lain yang baru. Karena dari sana mereka tidak hanya belajar agama, bahasa adalah pengantar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Tapi apa yang kalian lombakan ini, ikuti ini adalah pengantar, dan akan kalian dalami lebih lanjut
supaya kelak kalian menjadi orang-orang yang hebat. Kita ini sudah tidak mampu lagi. Kita ini sudah berhenti. Kita ini hanya bisa memotivasi agar ketertinggalan umat Islam selama 700 tahun sejak runtuhnya Baghdad di tahun 1250 itu akan bangkit lagi di masa yang akan datang dari generasi-generasi muda Islam yang belajar di madrasah yang mengintegrasikan antara sains dan agama. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, Allah beri kesehatan, dan kita bisa melakukan yang terbaik di dalam setiap event yang kita ikuti. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan pemusatan latihan peserta kompetisi sains madrasah KSM tingkat nasional tahun 2021 pada hari ini saya nyatakan dimulai secara resmi. Mudah-mudahan yang kita mudah-mudahankan termudahkan. Allahumma fiqillah wa min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.